Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ikan koki-koki gue pada mati sob. Gila, kaget banget gue nih. Shock banget pas ngeliat koki-koki gue ini pada gak bernyawa lagi sob. Padahal menurut gue ini ikan sama sekali gak sakit sob. Gak ada gejala juga. Asli nyesek banget gue ngeliat dia pada mati nih. Bukan masalah harga sih kalau menurut gue, tapi ini ikan-ikan gue pelihara dari kecil sob. Dari sekitar ukuran mungkin 3-4 cm kali ya. Dan gue rawat kurang lebih mungkin 4 bulan. Sebenarnya gue juga agak males sih bikin video ini. Cuman niat gue mau berbagi pengalaman aja ke teman-teman, supaya kejadian ini gak menimpa ke ikan-ikan yang teman-teman pelihara. Abis semua sob ikan-ikan gue ini. Dari 19 ekor ikan, yang tersisa cuma 1. Ikan-ikan kesayangan gue juga lewat semua sob. Insya Allah kejadian ini bakal jadi pengalaman yang berharga banget buat gue. Dan kedepannya mudah-mudahan gue gak kapok buat melihara ikan koki. Gue akan cerita ke kalian semua kronologis kenapa ikan-ikan ini pada mati. Semoga bisa jadi pembelajaran ke kalian semua ya. Jadi kronologisnya ikan-ikan ini pada mati setelah gue melakukan water change. Metode water change yang gue lakuin pun sebenarnya sama aja seperti yang biasa gue lakukan. Bisa dilihat ya, ini ikan-ikan gak ada gejala sama sekali, semuanya aktif. Dan sebenarnya pada saat water change pun gue udah mengantisipasi dengan memasangkan aerator pada akuarium ini. Karena akuarium yang mempunyai sistem filtrasi SAM, pasti pada saat kita melakukan water change, power head akan kita matikan. Sebelumnya sorry ya teman-teman kalau suara gue gak bersemangat gini, karena masih belum terima aja sih. Apalagi pas ngeliat video ikan-ikan ini masih pada hidup. Bisa dilihat ya, dalam video ini belum ada gejala-gejala ini ikan akan mabok kali ya. Insya Allah di video ini gue akan menampilkan step by step kronologis sampai akhirnya ikan-ikan ini pada mati. Nah, di sini gue udah mematikan power head. Ini perilaku normal ikan-ikan gue pada saat gue melakukan water change. Bahkan di akuarium sebelumnya yang berukuran 80 x 40 x 50, water change yang gue lakuin itu selalu membuang 80% air yang ada di dalam akuarium. Bisa kalian lihat
di video gue sebelumnya. Nah, gue lanjut menggosok sisi-sisi kaca dengan menggunakan spons cuci piring. Spons ini spons baru ya, bukan spons lama. Beda dengan spons yang biasa gue pakai untuk membersihkan akuarium yang lama. Pada tahapan ini juga belum terlihat gejala-gejala ikan ini akan mabok. Supaya kalian ketahui bahwa ini kedua kalinya saya melakukan water change. Tapi water change yang kedua ini saya membuang kurang lebih 60% air yang ada di akuarium ini. Sebatas ini saya membuang air akuarium. Kurang lebih mungkin 60%. Kemudian saya lanjut mengisinya dengan menggunakan air PDAM yang saya colok langsung dari keran. Dapat saya sampaikan bahwa yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang baru ya. 4 bulan sob, bayangin. Metode ini adalah metode yang gue pakai pada saat gue melakukan water change. Memang kalau ada pro kontra terkait dengan air PDAM, ya gue gak bisa berkomentar ya. Tapi memang ini yang gue lakuin pada saat gue melakukan water change. Langsung menyolok air langsung dari keran dengan sumber air PDAM. Dapat dilihat ketika air sudah terisi sekitar 80%, belum ada gejala juga ikan ini akan mabok. Masih pada perilaku normal ikan-ikan saya pada saat saya melakukan water change. Ketika air sudah terisi 90%, saya menaburkan garam ke dalam SAM filter. Ini juga yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan water change. Selama 4 bulan gak pernah ada masalah terkait hal ini. Selain itu, saya juga menambahkan probiotik yang saya tuang ke dalam SAM filter. Nah, pada tahap inilah mulai kelihatan gejala ikan-ikan ini mabok, teman-teman, atau mungkin keracunan. Pada tahap ini saya belum menyalakan power head-nya ya. Bisa terlihat ikan-ikan gue pada berada di permukaan air. Ini sesuatu yang gak normal menurut gue. Karena biasanya ikan-ikan ini kalau butuh beradaptasi, dia hanya cukup berenang di dasar akuarium, nggak mengambang atau berada di permukaan seperti ini. Nah, dugaan gue yang pertama ikan-ikan ini pada mati adalah bahwa ikan ini keracunan air PDAM. Mungkin saat ini dikasih cobaan dan peringatan supaya gue kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi.
Lihat ya sob, ngambang semua ikan-ikan gue ini. Memang pada saat gue melakukan water change itu, jujur gue gak peka dengan kondisi ini. Gue baru peka dan baru sadar ketika gue ngeliat video-video ini sob. Kalau tahu dia akan mati, pada saat itu mungkin gue langsung merelokasi ikan-ikan ini ke akuarium yang lain. Nah, gue udah nyalain power head. Artinya, garam yang gue taruh di sun filter dan probiotik yang gue taruh di sun filter juga akan naik ke tank utama ini. Bodohnya gue lagi, gue berharap dengan naiknya garam dan probiotik yang gue taruh di sun filter itu akan mengobati ikan-ikan ini yang gue anggap mabok pada saat itu. Memang gue baru sadar sih pas ngeliat video ini juga. Sebenarnya gejalanya itu udah makin parah. Udah mayoritas ikan-ikan gue ini pada ngambang di atas atau berada di permukaan air akuarium. Tapi itu lagi sob, terlambat semuanya. Ya, memang penyesalan itu pasti adanya di belakang. Kalau di depan mah pendaftaran sob. Nah, selesai ya pengisian airnya. Di sini gue masih berharap bahwa garam itu dan probiotik bisa mengobati maboknya ikan-ikan ini. Dan aerator pun belum gue lepas ya. Masih gue tetap biarkan menyala. Karena memang feeling gue ini ikan pada mabok. Tapi gue gak tahu kalau akhirnya nih ikan pada mati. Di sini udah semakin parah nih ikan. Mungkin karena sudah terlalu lemes, jadi ikan-ikan ini ada yang tersedot ke aliran air yang masuk ke sun filter. Kemudian gue ngeliat termometer air. Suhunya memang drop jauh ya. Yang tadinya 30 derajat, ini drop ke 26 derajat. Gue udah tahu bahwa ikan koki ini gak akan kuat menghadapi perubahan suhu yang drastis. Pada titik ini, gue langsung menggunakan heater. Dengan heater berkekuatan 100 watt dan gue set 34 derajat Celcius. Walaupun 100 watt, tapi untuk menaikkan suhu itu butuh waktu yang lumayan lama sob. Apalagi akuarium ini berukuran 120 dan tingginya 60 cm. Nah, belum beres gue memastikan ikan-ikan ini udah gak mabok lagi atau bisa beradaptasi dengan normal. Ini ikan gue tinggal sob, karena memang pada hari gue melakukan water change ini adalah hari libur. Keluarlah gue sama keluarga sekitar 2-3 jam
Nah, setelah gue pulang, Masya Allah, kagetnya luar biasa sob. Ikan-ikan gue ini pada mati. Dengkul juga lemes banget pada saat itu. Nah, pada posisi ini, air akuarium gue itu butek dan berbusa sob. Busanya tuh banyak banget. Dan buteknya itu kayak air cucian beras. Gue gak tahu tuh penyebabnya kenapa seperti itu. Gue gak sempet videoin ya, karena udah keburu kaget duluan. Dari 19 ekor, 16-nya itu udah ngambang semua sob. Hanya yang tersisa 3 ekor ini. Dan yang satu pun, ikan kesayangan gue banget, udah lemes seperti ini. Gue buru-buru relokasi ke akuarium gue yang ini. Dan lagi-lagi, ini akuarium sebelumnya gak pernah gue pakai heater. Karena setelah ikan koki gue pindahin ke akuarium baru, akuarium ini berfungsi sebagai penampungan udang-udang sebagai pakan ikan lohan gue. Sampai akhirnya 2 ikan kesayangan gue ini mati juga ya sob. Yang tersisa hanya 1 ikan yang warna putih. Sehingga dari semua kronologis yang udah gue ceritain pada video ini, dugaan gue ikan-ikan ini pada mati adalah yang pertama mungkin ya keracunan air PDAM. Kedua, perubahan suhu yang cukup drastis dari 30 derajat ke 26 derajat. Yang ketiga, mungkin media filter gue ini belum matang. Jadi, ketika gue menaburkan garam dan menuangkan probiotik, ada proses kimia yang biasa disebut bom amoniak. Sehingga pada saat air yang disam naik ke tank utama, memperparah kondisi ikan-ikan ini yang sedang mabok. Sekali lagi, ini hanya dugaan gue aja ya sob. Karena kalau dibilang salah metode water change gue, atau garam lah, atau probiotik lah, atau air PDAM lah, itu semua udah gue lakuin 4 bulan sob. Dan selama ini gak kenapa-napa. Justru logikanya, yang rentan itu adalah pada saat ikan ini masih kecil. Sedangkan pada saat ini kondisi ikan-ikan gue tuh udah lumayan gede. Mestinya daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan ketika ikan-ikan ini masih pada kecil. Dari kejadian ini semua, insya Allah gue udah ikhlas. Kita mesti pahami bahwa setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Mungkin takdir ikan-ikan kesayangan saya ini hanya cukup sampai dengan saat ini. Insya Allah dari kejadian ini akan gue jadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan semoga cepat dapat penggantinya untuk bisa gue taruh lagi di akuarium gue ini. Semoga sharing yang gue berikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan gue berdoa supaya kejadian ini
gak menimpa ke ikan-ikan koki kesayangan kalian. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.